Halo semuanya, di video kali ini Min akan share siaran ulang dari live streaming Pandri dan juga Wulan Permata kembali. Untuk kali ini Q&A dari Wulan Permata. Selamat menonton. Oke, silakan nanya kepada saya. Ayo bertanya kepada saya. Nah, cek lah ya. Apa? Mumpung kamu belum ada. Kalau Wulan duet sama cowok tapi mesra boleh? Boleh-boleh aja. Tanya sama dia nih. Nggak pernah aku larang dia. Malah aku yang nyuruh. Dia nggak mau. Aku bilang depan kamera tuh terserah aja mau ngapain. Aku bilang. Profesional aja aku bilang. Dianya yang nggak mau. Dia yang milih. Tapi aku nggak pernah memaksa ya. Aku nggak pernah maksa dia. Jadi kalau menurut dia itu yang terbaik ya udah aku support aja. Gitu. Aku nggak pernah larang-larang. Kalau aku nggak bisa profesional atas aku dimarahin. Aku yang nyuruh dia. Kamu harus gini ya, aku bilang. Kamu harus gini, gini, gini. Ya aku tuh gini. Aku nggak ini katanya. Ya mau nggak mau aku bilang. Kan ada begitu. Orang aku nurut. Ya dia nurut. Dan nurut sama apa yang aku bilang. Karena aku kakeknya. Aku omnya jadi dia nurut. Nah buat bulan itu ada banyak aku curi pertanyaan kamu. Sejak kapan? Kalian dekat sejak kapan? Sejak bulan apa ya? Sejak September. Masa? Ketampol ya. Makanya jangan jadi pelupa. Udah BK ulang tahun kapan? Yang Jen datang Agustus kan? Ah, Ya setelah itu berarti. iya. Habis Agustus September kan? Oh iya. Jadi waktu itu ini. Aku nggak datang pas acara LABK. Aku off air. Nah waktu itu Viko udah bilangin si Wulan tuh nanti si Wulan. Tampol. Si Wulan datang nanti katanya gitu kan. Pas acara LBK gitu. Aku tuh, tapi kita belum cecetan kan. Masih belum kenalan kan waktu itu. Ya. Cuman kamu udah dibilangin sama Viko. Terus kan aku telat tuh masuk acaranya. Aku udah deg-degan tuh. Nungguin si Wulan ini. Si Wulan. Aku udah deg-degan nungguin dia gitu. Terus aku tunggu-tunggu nggak datang itu. Nah datanglah rombongan si anak-anak Indosiar itu. Terus aku lihat-lihat mana orangnya. Karena ternyata dia nggak ada. Yang datang tuh cuman si Ram, si Zainul, yang cewek ke hijab siapa namanya? Jana. Jannah, berapa gitu. Pokoknya ceweknya cuma satu doang. Nah kalau Jannah aku udah pernah lihat di TV. Sebelumnya udah pernah lihat deh waktu itu kalau nggak salah. Oh ternyata kamu nggak ada. Jadi tadi aku berharap banget ketemu saat itu. Ternyata dia nggak datang, ya udah gitu. Nah abis itu baru tuh ini setelah acara itu tuh baru aku minta, aku bilang ke Viko. Terus baru ya kamu DM lah katanya. Terus aku bilang nanti nggak dibalas aku bilang gitu. Udah aku bilangin dibalas katanya. Barunya aku DM. Hai aku bilang. Salam kenal, aku ngefans sama kamu. Iya. Tak ada. Emang aku bilang aku ngefans sama kamu. Enggak lah. Oh, Aku mau ngefans, lihat nih ha, aku spill ya. aku ngefans sama kamu ketika kamu nyindan aja gitu. Gak ada ngomongin dia waktu itu. Ya, itulah. Terus ini giliran kamu lagi ya. Aku Oke. aja yang cerita. Ayo. Jangan nanya terlalu ke ranah pribadi yang privasi ya.
Udah semua dibongkar di live. Nanti kalian jadiin konten. Gombal nggak sih? Ini aja jadi bertanya kamu gimana perasaannya pas pertama ketemu Wulan? Nah, gimana perasaannya pas pertama ketemu aku? Itu pertanyaannya. Pertama-tama tuh tadinya Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjat. Dede. Ya, kenapa terus? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puji syukur. Pertama kali tuh kayak Yang aku tuh kayaknya mau sendiri gitu loh. apa? Mau sendiri ketemu Dedi. Nah, terus? Terus aku gak jadi kayak, ih kok takut deg-degan, takut gue diculik nanti. Diculik sama om-om. Terus aku tiba-tiba pokoknya itu udah naik mobil, aku turun lagi ya. Turun lagi. Kurang ajar kamu ya? Kurang ajar kamu ya? Kan jujur. Terus. Erni ayo ikut, gue bilang. Wah, enggak jadi sendiri, enggak, gue takut, gue bilang. Sebenarnya baru pertama kali juga dan emang gimana ya? Kan kita ngeliatnya. Aku diculik om-om gitu kan. Iya, kita ngeliatnya kan di sosmed kan dia tuh serem ya. Tinggi gitu. Iya. Terus pas ketemu aku nyari-nyari itu di mana, nyari-nyari lama. Tapi ada saat pas Dedi ngasih tahu, aku di sini. Aku ke situ kan ke arah Dedi karena Dedi udah duluan di mall waktu itu, udah datang duluan nunggu aku. Terus di antara yang lain yang ada di mall tuh yang paling tinggi Dedi. Wah, Arni ini kayaknya orang nyari. Arni gue takut kan. Gue deg-degan, takut. Terus pas udah ketemu, aku tuh pura-pura kayak nutupin rasa deg-degan aku dengan ya I know. aku langsung kayak ya udahlah gue nggak usah jaim ya udah gue begini ya, kalaupun memang udah ketemu pertama kali terus dia langsung nggak mau ketemu lagi karena trauma, ya udah bodo amat gue bilang. Jadi aku tuh langsung kayak Dedi akhirnya kita ketemu kayak udah kenal lama gitu kan. Tahu banget aku dia berakting guys. Dia tuh acting pura-pura ini aja. Enggak, itu yang pas pertama ketemu aja gitu, tapi Iya. sering dari situ kan jalan ngelilingin mall ngobrol-ngobrol jadinya enggak. Nah, karena rata-rata anak Indonesia tuh takut sama aku, gengs. Nggak tahu tuh. Kayak Jerayut, kayak Rara, kayak dia teman-temannya lah. Kalau ketemu aku tuh kayak takut, kayak sungkan-sungkan gitu. Padahal aku tuh kocak anaknya sebenarnya. Iya. Terus Ya pada terus saat pas udah keliling-keliling kamu baru merasa nyaman gitu. Merasa nyantai gitu. nyantai dan karena kan bukan yang baru pertama kali ketemu, tapi kan sebelumnya kita udah komunikasi. Ya udah ngobrol, udah telepon juga. Tapi kan enggak yang intens gitu juga. Kayak Nah, terus aku ini aku ngajak ngobrol si ini juga Arni juga, jadi ya biar cair aja. Karena Arni diam-diam pasti dia takut-takut, maksudnya jaim-jaim kayak takut aja gitu. Tapi aku ajak ngobrol akhirnya ya udah kayak kenal lama aja gitu. gitu Terus yang guys. kedua, Ayo pertanyaan. Aku masih banyak loh, dari tadi baru satu loh ya. Dedi dari tadi singkat-singkat dia ngomong. Apa sifat Dedi yang akhirnya membuat Wulan akhirnya lu? Malu. Sifat yang membuat lu loh. Aku tuh suka cara Dedi memperlakukan perempuan gitu. emang aku ngakuin apa? Enggak, cara apa ya, menghargai perempuan kayak apa ya, kayak care-nya dia, terus bisa memposisikan dan tahu tempat gitu. Dan Huhuy. kita diem dulu nggak, belum beres.
Oh belum. Oke. Dan orangnya nggak yang kayak apa ya? Ya dewasa, iya dong pasti dewasa. Terus ngomong Kan juga udah kan, tua. ngomong orangnya dan suka banyak ngasih nasihat juga. Emang aku tuh butuh yang begitu karena aku tuh orangnya jujur keras kepala ya guys. Tapi ketika aku diperlakukannya dengan baik, dengan lembut, itu aku bakal luluh. Beda halnya ketika aku keras kepala terus sama-sama keras kepala dan egois itu, wah, aduh gitu. Lu udah nggak usah lu. Wuhui. Ya gitu. Dan memang Dedi orangnya juga penyabar, ya Allah penyabar, penyabar gitu, penyabar gitu. Orangnya penyabar guys dan butuh memang orang seperti itu karena nggak banyak orang yang bisa menghadapi saya. Emang iya. Dan Dedi tuh mengerti gitu kalau ketika kita lagi tanpa kita bicara tuh ya Dedi ngerti, oh kayaknya dia lagi begini deh. Terus gue harusnya ngelakuin gini-gini. Jadi gitu tanpa kita tuh harus ngode-ngode, harus ngasih tahu, harus aduh lu tuh peka ngapa sama gue gitu. Capek gitu. Aku sangat peka gitu. Iya, sangat peka dan sangat-sangat care. Yang aku bilang aku tuh suka sama Dedi tuh karena bukan karena pekanya cuman dan care-nya sama aku aja, tapi dengan orang-orang di sekeliling aku. Siapa yang sering ngechat duluan? Dedi lah. Dulu awal-awal Dedi, sekarang imbang lah. Yes. Oke, boleh. Ya. Aku tuh kan orangnya keras kepala dan gengsiku sebenarnya semua cewek kayaknya gitu ya, tapi Scorpio tuh emang gengsinya tuh gede banget. Jadi ketika si cowoknya nggak bisa mengerti dan nggak peka tuh susah. Jadi yang harus mengerti tanpa harus dikode gitu. Berapa tuh? Udah 4. Baru 2 ya. Jawaban kamu kepanjangan ya. 4 Dedi. Ah, udah 4 emang. Tuh, FJ romantis atau cuek tuh. Kok Dedi yang milih sih kan? Ah ya, oke. Iya, oke. Tergantung situasi. Tergantung situasi dia ada waktunya dia romantis, ada waktunya dia serius, ada waktunya dia cuek. Oke. Jadi nggak setiap saat juga dia romantis. Pilih lah. Pilih lah. Bener banget, Scorpio dicokin sedikit aja langsung deh. Iya bener. Ya, soalnya kamu hadapi tuh Leo gitu. Kenapa dengan Leo? Ya, nggak kenapa-napa. Tapi kalau orang paham nih, ya, kayak mana Leo tuh nggak perlu aku jelasin. Kenapa? Jelasin dong. Kan pengen dengar dari mulut Dedi. Sana terus. Nah, Dedi dulu. Kamu jawab lah tanyaan. Siapa yang suka nelpon duluan, Dedi? Leo keras tapi baik tuh ha. Leo tuh bijak, Bul. Leo tegas penyayang tuh ha. Leo tuh baik. Leo itu berwibawa. Sama. Kecuali
egois tapi tetap pengen menang sendiri, itu baru nggak bisa. Tapi kalau bisa ngalah, kalau cowok nggak mau ngalah tuh bukan cowok namanya. Asik. Cewek berarti cewek. Tidak. Pilih ala. Udah jangan ngomongin Leo, ngomonginnya Wulan. Ya. Leo sudah kalau marah mengerikan nah, itu. Aku jarang marah emang. Tapi kalau sekali marahnya begitulah. Tapi selama kita kenal aku belum pernah marahin dia. Ya banyak yang bilang gitu katanya. Wulan sama Dedi itu kayak Karara sama Mas Aladul. Kan Mas Aladul tuh emang ngomong banget kan. Itu. Jadi baca yang mana? Nah, ada? Ah, Bacanya. bohong. Hah? Cemburuan? Enggak sih. Karena mungkin ini apa? Sama-sama di dunia entertain, jadi sangat paham dan mengerti. Tapi kalau misalnya sudah di luar batas, kayak ini bukan profesional lagi, ini udah ke jalur yang beda, itu baru. Lagi masih wajar, sah-sah aja. Saya juga begitu. Loh, udah berapa? 6 ya? Udah 6. 6 apa 5? Ini ke-7. Oh ya, cepet kali kalian komen. Bucin. Apa itu bucin? Ini itu yang kamu makan? Micin. Nah, itu. Bucin nggak tahu siapa yang bucin. Jadi cemburu sama Kirking, mana ada cemburu sama Kirking? Dia kalau aku sama Kirking dia ketawa-ketawa. Tuh udah 8 ya. Udah aku jawab. Oh, Yang Kirking itu bukan pertanyaan ya. oke, sorry. Ngapain masih senyum tuh? Ha? Enggak, Dedi suka jengkol nggak suka? Tuh udah 8. Suka ya. Cari aman kamu ya. Panggilan saya nggak ada, dia nggak pernah manggil ini romantis. Mau aku hantam. Ciu. Nggak ada. Kita baku hantam setiap hari. Kenalan setelah berapa bulan, akhirnya Wulan mau terbuka dan mau cerita ketika ada masalah. Setelah oh ya, setelah 3 bulan. Aku tuh justru nggak pernah cerita tentang apa yang aku rasain ke Dedi. Jadi malah Dedi yang suka cerita, suka menceritakan sesuatu hal apapun itu. Dari yang random, dari yang serius, dari masa lalu, dari masa kini. Dan aku tuh baru bisa terbuka tuh yang pas. Karena kenapa terbuka waktu itu? Karena pada saat itu jadi bukan Dedi loh, jadi bukan aku loh yang kayak pengen cerita gitu loh. Aku tuh diem aja. Tapi
Tapi Dedi ya udah nyerocos aja ngomong yang apa yang Dedi rasain mungkin sama apa yang Dedi lihat dari aku. Dan apa yang Dedi ngomong itu kayak lah, omongan yang saya mau omongin ke dia tahu semua gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan dan pada akhirnya terharu ya, bukan nangis, terharu. Ya gitu. Jadi aku tahu, aku kan sebenarnya lihat ngobrol sama orang 2 jam tuh udah tahu orangnya, anaknya ini orang seperti apa gitu. Makanya aku mancingnya tuh aku ceritain diri sendiri dulu, ceritain diri sendiri, terus akhirnya ya pokoknya aku terbuka dulu aja. Jadi triknya emang kayak gitu. Kita kalau mau orang menceritakan dirinya, ya kita ceritakan diri kita dulu. Jadi aku terbuka aja sama dia, cerita apa aja. Terus sampai akhirnya dia baru merasa trust, merasa percaya, merasa aman. Nah, mungkin baru dia mulai bercerita tentang dirinya, tentang yang lain-lain gitu loh. Akhirnya itulah air mata yang selama ini dibendung sendirian ya sih. Aku bilang, dari ini pertama kali loh aku nangis kayak nyeritain tentang aku sendiri ke cowok. Terus Karena dia mungkin selama ini berusaha tegar, nggak ada tempat cerita kali ya, nggak ada tempat berbagi keluh dan kesah gitu. Selama ini mungkin ditahan sendiri gitu. Jadi pas ketika bisa ngobrol dan meluapkan isi hati, ya mungkin ya wajar aja sih dia ini bercucuran air mata sih. acting aku tuh. Ya, kamu bohong pun aku percaya, serius. Gitu. Udah 10 kan? Belum lagi tuh, 2 lagi ya. Udah banyaknya. Iya, karena aku juga emang tipe orang yang aku nggak pernah cerita juga ke orang tua aku ada masalah. Malah orang tua aku selalu dapet infonya dari orang lain gitu. Apalagi nanya apa? Ayo 2 pertanyaan beruntung. LDR berat. LDR berat nggak? Tergantung orangnya. Lu LDR sama orang yang emang nggak ada rasa peka dan care, ya mati kalian. Kalau kalian LDR-nya sama orang yang sama-sama tahu dan mau mengerti, ya enggak. Mati enggak tuh? Mati. Jadi udah ketemu Bapak Ulan, udah waktu ulang tahun. Kan aku datang. Ketemu Bapak, ketemu Ibu, ketemu Mama sama adik-adik Ulan kan. Waktu ulang tahun Ulan. Siapa yang nggak peka? Dedi. Ada yang nanya siapa yang peka, aku bilang Dedi. Ya, aku peka banget. Dia Banget, orang aku yang nggak peka, baru guys. belajar peka nih. Aku yang diajarin Dedi, kamu tuh nggak boleh gitu, harusnya kamu begini. Ya. Aku tuh peka juga, tapi nggak pekanya tuh tergantung mood aku. Gitu. Udah. Kesukaan lagu FJ apa? Aku suka alternatif rock. Lagu-lagu barat, emo. Nah, Kapan kalian kayak penonton di sini kayak nggak tahu.
Tapi aku lebih suka lagu-lagu rock. Terus suka lagu-lagu 90-an. Kayak lagu-lagu Dewa gitu. Aku juga suka lagu Dewa. Ya, kalau lagu-lagu sekarang ya aku menikmati aja gitu. Tapi kalau ditanya suka, ya aku sukanya lagu 90-an. Kayak ya slow apa? Guns N' Roses gitu. Bryan Adams gitu. Kapan rencana kalian ketemu bikin vlog banyak ya kalau nggak live aja? Nggak tahu. Kita ketemu tanpa direncanakan karena mau Pokoknya bagaimana? intinya kalau nanti kalau kita ketemu kita live bareng, live atau bikin vlog. Sifat Ulan yang disukai Dedi. Nggak ada kata Dedi dalam hatinya. Sifat Bulan yang paling disukai Dedi. Sifat Bulan yang paling. Ya dia nurut aja sama aku. Itu yang aku suka. Dia nggak ngelawan gitu. Nggak Dia ngelawan. ngelawannya kalau aku bercandain, itu aku suka juga tuh. Soalnya lagi aku iseng tuh dia ngelawan tuh aku suka tuh. Soalnya kalau aku iseng dia nggak ngelawan tuh nggak seru gitu loh. Nggak ada perlawanan tuh nggak seru. Nah Jadi karena belakang dia ya. karena dia ngelawan jadi aku seru. Jadi kayak ada nggak kayak ada mainan baru gitu loh. Eh, Aku nurut karena aku dikasih taunya dengan lembut. Kalau misalnya kamu tuh ya harusnya kamu nggak boleh begini, nggak boleh. Oh, lo makin ngelawan aku. Lu diem ya. Kalau udah gituin aku makin keras. Tapi kalau misalnya kamu tuh harusnya nggak boleh begitu, nanti besok nggak boleh begini ya, gini-gini. Biar lebih baik lagi, gini-gini. Nah itu baru kayak kita pun kayak ngerasa, aduh iya iya, aku nggak boleh begitu, gitu. gitu. Sampai Udah semua Dedi, pertanyaan kamu. Dedi umur 25. Umur nggak ada yang tahu. Iya, bener. Umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Curhat dong, Ma. Nah emang iya ya dari jam 7 ya. Gila lama banget kita live. Wah, enak aja jam 7. Orang live-nya kita jam setengah 8. Beda setengah jam nggak apa-apa kan. Gak mau, tetap aja. Iya aku udah kakek-kakek makanya dia suka kakek-kakek. Tapi kakek-kakeknya harus yang kayak aku baru dia suka. Nggak semua kakek-kakek yang dia suka. Ya nggak? Dan gak semua anak-anak yang Dedi suka. Ya, Ya nggak? semua anak kecil ya. Nggak semua anak kecil juga yang aku suka. Kalau cuma anak kecil yang kayak kamu aku suka. Jangan ditahan. Aduh. Tanggapan Dedi tentang head comment. Tanggapan aku tentang head comment. Ada dibawa seru aja. Nggak dimasukin hati. Karena nggak ada gunanya juga untuk dibahas gitu. Nanti ketahuin aja. Suka Dedi rambut panjang apa pendek tuh ha? Aku suka Dedi ya, apa aja aku suka karena aku nggak suka dia tuh bukan. Botak aja kamu nggak mau kata kamu. Kalau Dedi aku mau. Soal memang. Tergantung orangnya. Kalau misalnya Dedi bisa dibicarain. Oke. Oke besok aku botak. Oke. Kayak adik kakak deh. Anak. Ya anak sama kakeknya, sama cucunya. Kakek sama cucunya tuh yang benar. Jadi apa sih? Ya, kayak gitu menanggapinya. Jadi pernah jumpa anak pernah Seru aja. Indonesia.
Dede pernah jumpa Rara, pernah lah. Rara, Jerayut, pernah semua. Kan aku di belakang panggung, jadi ketemu semua lah. Hmm, 2020 abang jadi juri kan di Lido? Ya, dia tahu semuanya. Rara gimana orangnya, aku nggak terlalu dekat, maksudnya nggak pernah ngobrol, cuman nggak, ya biasa aja gitu. Mungkin mungkin dianya jaim gitu sama aku. Soalnya dia sama yang lain itu kayak happy banget. Tapi pas ngomong sama aku tuh ya kayak ngomong seadanya aja gitu. Kalian Dedi katanya umurnya 37. 73. Tua banget. Pernah nggak? Justru aku dekat sama Lesti dulu. Makanya aku dekat, aku cerita nih sama dia. Sebelum waktu Lesti berakhir sama Rizky Ridho, aku setiap ketemu dia dekat sama Lesti sebelum dia berhijab. Banyak foto aku sama dia, cuma nggak aku post aja. Sama Aulia tuh juga. Aulia, Weni. Zaman aku kan situ zaman-zamannya Weni kalau nggak salah tuh. Zaman-zamannya Weni. Sebelumnya Weni lagi apa? Bintang Pantura ya. Nah, Bintang Pantura tuh awalnya. Terus kenal anak-anak Indosiar. Kenal si Zivana, terus si siapa, terus baru Weni. Nah, tuh habis Weni itu siapa lagi gitu. Gitu. Jadi aku udah lama di Indosiar, cuman yang dekat banget sama anak Indosiar ya ini Maulan. Sebelumnya cuman say hi kayak siapa yang baru nikah itu yang kecil. Putri. Nah, Putri, zaman Putri itu udah di sana, udah ketemu, maksudnya udah sering ketemu sama anak-anak itu. Kan aku duduknya bareng juri-jurinya, bukan sama peserta acara kan. Jadi kayak misalkan makan atau waktu itu pernah acaranya di bulan puasa tuh kita berbuka bareng di roomnya King Nazar, main terus bawa makanan. Udah lama aku di situ. Nah, pas zamannya Wulan, aku ada di belakang, cuman aku nggak pernah ke depan, maksudnya nggak terlalu merhatiin kontestannya gitu. Gitu. Makanya aku eh, waktu Viko bilang Wulan, aku nanya Wulan yang mana. Oh, ternyata itu gitu. Nah, aku dengerin lah. Liatin dia. Tapi Dede waktu pas nyari tahu tentang aku nggak langsung nemuin aku pas lagi nyinden kan? Enggak. Justru aku enggak. Aku cuma. Dan itu dia akhir dari live streaming mereka. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. See you di the next video lainnya.